Assalamualaikum, halo bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dikabulkan semua hajatnya, dilunaskan semua hutangnya, dan segera dipanggil ke Baitullah dengan cara terbaik dan fasilitas terbaik. Awal film kita sudah dilihatkan adegan 18 tahun ke atas. Mereka berdua melakukan itu karena mabuk berat, jadi setengah sadar. Paginya, Rosa masuk ke kamar, dan memfoto mereka yang sedang tertidur lelap di atas kasur. Rosa akan menggunakan foto itu untuk menyingkirkan Stella, yang tidak lain adalah kakak tirinya sendiri. Ketika Stella hendak sadar, Rosa langsung bersembunyi di toilet. Ketika sadar dari tidurnya, Stella kaget melihat pria yang ada di sampingnya. Stella pun langsung pergi meninggalkan kamar hotel. Rosa yang bersembunyi di toilet pun keluar, dan melihat wajah pria yang tidur dengan Stella. Dia kaget, ternyata pria yang tidur dengan Stella adalah Ezra, orang terkaya di dunia. Stella tidak tahu dengan siapa dia tidur, namun Rosa paham betul siapa Ezra. Dia pun memanfaatkan momentum ini dengan masuk ke pelukan Ezra di atas kasur. Sehingga seolah-olah dialah yang tidur bersama Ezra tadi malam ketika Ezra mabok berat. Sesampai di rumah, Stella sangat menyesal karena tadi malam dia terlalu banyak minum. Dia hanya berharap pria yang tidur dengannya tidak mengingat wajahnya. Tak lama kemudian sang ayah menunjukkan foto ketika Stella tidur bersama pria tersebut. Di sini Stella mengira bahwa pria tersebut yang telah mengambil fotonya secara diam-diam. Sang ayah marah besar, karena Stella telah mencemarkan nama baik keluarga. Stella membantah, karena dia dalam keadaan setengah sadar melakukan itu. Namun Rosa tiba-tiba datang, dan menunjukkan bahwa Stella telah memposting foto tersebut ke Instagramnya. Stella telah difitnah oleh adik tirinya sendiri. Sang ayah mengusir Stella dari rumah karena dianggap anak yang memalukan, dia tidak mau mengakui Stella sebagai anaknya lagi. Stella bilang, sebenarnya sang ayahlah yang memalukan, karena baru seminggu sang ibu meninggal dunia, sang ayah sudah membawa pulang anak haramnya bernama Rosa itu. Ketika Stella pergi meninggalkan rumah, Rosa bahagia karena telah berhasil menyingkirkan Stella. Tidak hanya itu, akibat fitnahan yang Rosa sebar di media sosial, membuat Stella dibully oleh teman sekelasnya sebagai wanita murahan. Hidup Stella hancur. Beberapa bulan kemudian, di kantor Smith Group, terlihat Ezra yang sedang berada di ruangannya. Asistennya memberitahu bahwa neneknya ingin menikahkan Ezra. Namun Ezra menolak, karena Rosa hamil, jadi dia harus bertanggung jawab. Di sisi lain, ketika Stella bekerja di toko roti, Lukas datang mengganggu Stella. Dia menganggap Stella wanita murahan. Karena tidak nyaman dengan perlakuan Lukas. Stella bilang bahwa dia sudah bersuami dan Lukas akan berhadapan dengan suaminya. Lukas tidak percaya dan menantang Stella untuk menghubungi suaminya. Ketika melihat ada pria yang datang ke toko, Stella langsung memanggilnya suami. Stella meminta pria itu menolongnya. Tanpa banyak pikir, karena Lukas terus menggoda Stella, pria itu pun bilang, "Jangan ganggu istriku," sambil mengecup keningnya. Lukas bilang jangan mudah percaya dengan wanita murahan seperti Stella. Namun Ezra malah mengusir Lukas. Kebetulan dari depan pintu, peristiwa itu dilihat oleh nenek Ezra. Sang nenek pun mengira wanita itu adalah pacar Ezra. Ezra membantah, namun sang nenek mengatakan bahwa sudah waktunya Ezra mengakhiri masa dudanya. Karena sudah 2 tahun Ezra bercerai dengan sang istri. Sekali lagi Ezra bilang bahwa sang nenek salah paham. Dia tidak memiliki hubungan dengan wanita yang di sampingnya ini. Lagi pula, dia juga belum tahu sifatnya seperti apa. Sang nenek malah meminta mereka menikah sekarang. Karena sang nenek yakin, dia wanita yang baik. Tentu saja Ezra kaget. Ketika melihat wanita itu sangat senang ketika mendapatkan uang hasil kerjanya. Ezra mulai curiga bahwa wanita ini juga mata duitan. Sebelum lanjut ngobrol mereka berdua berkenalan. Di sini Ezra bilang bahwa dia bekerja sebagai satpam, jadi tidak punya karir yang baik. Orang di sekitarnya juga bilang bahwa Ezra adalah orang yang tidak punya ambisi. "Apakah kamu yakin mau menikah denganku?" tanya Ezra. "Aku tidak masalah apa profesimu. Yang penting kamu punya kerja dan berusaha berkata jujur,
karena zaman sekarang sulit mencari pria yang berosa jujur apa adanya. Selain itu, bagi Stella, Ezra sudah berpengalaman dalam rumah tangga, jadi itu sangat baik untuknya. Baginya menikah dengan Ezra adalah keputusan yang tepat. Mereka berdua pun langsung ke KUA. Ketika duduk di kursi, Stella melihat wajah Ezra mirip dengan pria yang telah menghancurkan hidupnya. Untuk meyakinkan itu, Stella bertanya kepada Ezra, "Apakah kamu berada di Hotel Destana 3 tahun lalu?" Ezra sempat heran mengapa Stella bertanya seperti itu, karena Hotel Destana adalah hotel termahal yang berada di Malika. Dia curiga Stella sedang mengujinya. Ezra bilang dia hanya seorang satpam, jadi tidak mungkin nginap di hotel bintang 5. Mendengar itu, Stella yakin menikah dengannya. Sehari setelah menikah, Stella meminta Ezra mampir ke toko aksesoris branded. Di sini Ezra sudah mulai curiga bahwa Stella cewek matrek. Stella langsung masuk toko dan berniat membeli syal yang harganya cukup fantastis. Penjaga toko bahkan sampai meremehkan Stella dan menghinanya. Untung saja Ezra datang. Ezra bilang, "Hiduplah sesuai kemampuan." Namun Stella bilang bahwa dia ingin memberikan hadiah terbaik untuk nenek Ezra. Mendengar itu, Ezra kagum dengan Stella yang rela menggunakan uang tabungannya hanya untuk memberikan yang terbaik untuk sang nenek. Di sini Ezra diam-diam membelikan Stella tas. Ketika menuju mobil, Ezra memberikan tas itu kepada Stella. Tentu saja Stella bahagia. Namun dia meminta Ezra mengembalikan tas tersebut, karena harganya sangat mahal, sebaiknya mereka berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ezra bilang tadi dia dapat harga promo. Ezra membawa Stella ke rumahnya. Stella langsung kagum melihat rumahnya begitu besar dan modern. Karena Ezra belum yakin bahwa sang istri bukan cewek mata duitan. Maka dia mengatakan bahwa rumah ini milik sahabatnya yang dia sewa sebesar 20 juta. Mendengar itu, Stella langsung membuka kotak simpanannya dan memberikan uang sebanyak 10 juta untuk biaya sewa. Ezra tidak percaya, ternyata Stella bukan wanita mata duitan. Padahal uang itu adalah hasil tabungan Stella untuk membuka toko roti yang menjadi impiannya sejak lama. Di sini Ezra sudah merasa bersalah karena salah menilai Stella. Namun Ezra masih menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan identitas aslinya. Ketika Ezra menyiram tanaman, Stella melihat bahwa Ezra seperti tidak asing. Dia pun memutuskan untuk memfoto Ezra. Setelah itu, Stella bergegas menemui temannya yang bernama Clara. Clara bekerja di hotel tempat di mana Stella mabok 3 tahun lalu. Stella meminta Clara untuk mengecek pelanggan atas nama Ezra Sumita. Clara langsung mencari nama pelanggan atas nama Ezra Sumita, namun tidak muncul. Kini Stella merasa lega, namun Clara bertanya, "Apakah benar nama suamimu Ezra Sumita?" Pria miliarder yang bajigur. "Iya benar namanya Ezra, namun dia hanya seorang satpam," jawab Stella. Clara langsung mencari profil Ezra di internet, namun fotonya tidak muncul. Hari berikutnya, Stella dan Ezra mengunjungi rumah sang nenek. Stella memberikan hadiah yang tempo hari dia beli. Sang nenek bahagia sekali mendapat hadiah dari Stella. Di sini sang nenek ngobrol masalah keturunan. Dia meminta Ezra dan Stella segera bulan madu dan memberikan dia seorang cucu. Sang nenek juga memberikan Stella jamu tradisional agar proses produksinya berjalan dengan lancar. Ketika meninggalkan rumah, Ezra bertanya kepada Stella, "Apakah kamu pengen punya anak?" Ketika hendak menjawab, tiba-tiba ponsel Stella berbunyi. Sang bos meminta dia segera ke toko roti karena di sana sedang ramai pengunjung. Stella pun pamit pergi. Sekarang Ezra menilai bahwa Stella adalah gadis istimewa. Ketika Stella mengantar roti di sebuah apartemen. Di sana Stella dihadang oleh Lukas. Lukas menyeretnya ke dalam kamar. Lukas bilang bahwa, suami Stella pasti pria lemah yang tidak mampu membuat istrinya puas. Stella marah, namun Lukas berusaha mempercayakan Stella. Stella memberontak dan berteriak minta tolong. Alhamdulillah Ezra datang tepat waktu. Dan langsung menonjok Lukas. Lukas mengancam, bahwa dia dari keluarga Mardi, jadi nasib kalian pasti akan susah. Ezra malah balik ngancam bahwa dia akan menghancurkan keluarga Mardi sekarang juga. Awalnya Lukas tertawa lebar mendengar ancaman tersebut, namun tak lama setelah Ezra pergi, Lukas mendapat kabar bahwa keluarganya telah bangkrut. Di rumah,
Stella cerita kepada Ezra bahwa Lukas telah meremehkanmu, oleh sebab itu Stella sangat marah. Di sini akhirnya Ezra bilang, ayo kita coba buktikan. Dalam keadaan mabok, Stella meminta Ezra melayaninya. Namun seketika itu Stella mengingat kejadian di hotel, dan bilang kamu mirip dengannya. Aksi Ezra langsung terhenti. Dia marah, siapa pria yang dimaksud Stella? Stella tidak mau cerita, dia meminta Ezra melanjutkan aksinya. Namun karena terlanjur cemburu, Ezra melempar Stella ke dalam kolam. Esok harinya, Stella pergi menemui Clara di apartemennya. Stella menceritakan semua hubungannya dengan Ezra. Clara sampai tidak percaya bahwa mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri setelah menikah beberapa hari yang lalu. Banyak dugaan yang Clara pikirkan, salah satunya, bisa jadi Ezra tidak normal, atau bisa jadi masih belum bisa melupakan mantan istrinya. Tapi semua dibantah oleh Stella, karena baginya Ezra adalah suami yang baik, kuat dan perhatian. Dia sudah mulai jatuh cinta dengan Ezra. Mengetahui itu, Clara meminta Stella mengajak Ezra berhubungan malam ini. Singkat cerita, malamnya Stella menghampiri Ezra di kamarnya. Maklum, selama menikah mereka tidur di kamar terpisah. Di sini Ezra sempat merasa heran mengapa Stella tiba-tiba menghampirinya. Di sini Stella bilang bahwa dia ingin tidur bersama Ezra. Namun ketika sedang bersama, tiba-tiba Stella mengingat perlakuan Lukas kepadanya, sehingga tanpa sengaja bilang muak. Ezra marah, dia mengira Stella muak kepadanya. Ezra kemudian mengusir Stella dari kamarnya. Stella masih tidak paham, karena dia tidak sadar apa yang keluar dari mulutnya. Kini Ezra sendiri yang keluar dari kamar. Ketika di toko roti, Rosa datang membeli segelas minuman, namun dia langsung menumpahkan minuman tersebut sambil berkata, rasanya tidak enak. Rosa menghina minuman yang Stella jual. Karena merasa dipermalukan, Stella menyodorkan minuman favorit di tokonya, lalu mengumumkan kepada seluruh pengunjung bahwa mereka akan ditraktir oleh wanita yang baik hati. Rosa tidak paham maksud Stella. Namun dia tidak berusaha menolak, karena seluruh pengunjung sudah memujinya sebagai wanita yang dermawan. Jadi mau tidak mau dia harus mengeluarkan uang cukup banyak untuk membayar itu semua. Untuk membalas perbuatan Stella, Rosa meminta salah satu pelayan untuk memasukkan bubuk ke dalam minuman yang dibuat oleh Stella. Bubuk itu bisa mengakibatkan gatal-gatal pada kulit orang yang meminumnya. Di sisi lain, asisten Ezra memberikan berkas pembelian toko roti tempat Stella bekerja. Kini tokonya sudah dibeli untuk Stella. Kembali ke toko roti, semua pengunjung merasa gatal setelah meminum kopi yang Stella sajikan. Semua menuntut ganti rugi. Akibat ulahnya itu Stella dipecat. Tak lama kemudian Ezra datang, dan bilang bahwa toko roti ini sudah dia beli. Sekarang jadi miliknya dan Stella. Kini giliran Ezra yang memecat wanita yang telah memecat istrinya. Dari kejauhan, Rosa sakit hati melihat mantan suaminya ternyata menikah dengan Stella. Apalagi perlakuan Ezra sangat baik kepada Stella. Stella senang banget karena impiannya sekarang terwujud. Namun dia bertanya, dari mana Ezra mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli toko ini? Ezra bilang, dia menang taruhan. Stella sempat marah, karena uang tabungannya dibuat untuk taruhan. Namun Ezra berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Stella tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya, dia bangga mempunyai suami seperti Ezra. Sesampai rumah, Rosa menceritakan kejadian yang dia lihat di toko roti kepada ayah tirinya. Sang ayah meminta Rosa kembali merebut Ezra dari Stella. Namun Rosa bingung bagaimana caranya. Dulu dia pura-pura hamil agar Ezra menikahinya, oleh sebab itu Ezra tidak menyukai Rosa. Tak lama kemudian Ezra nelpon Rosa, dia mengajak Rosa bertemu. Awalnya Rosa senang karena Ezra akhirnya ingin menemuinya. Namun ketika bertemu, ternyata Ezra memperingatkan Rosa untuk tidak mengganggu Stella. Rosa bilang bahwa Stella tidak cocok dengan Ezra. Dirinya lah yang lebih cocok menjadi istri Ezra. Ezra bilang bahwa dulu dia menikahi Rosa adalah sebuah kesalahan. Dia masih bisa menuntut Rosa dan ayah tirinya akibat menipu dirinya. Akhirnya Rosa memohon jangan menuntut dirinya. Esoknya, di toko roti, Stella mendapat pesanan, sekaligus uang tips untuk diantarkan langsung ke kantor grup Sumitra. Setelah selesai membuatnya, Stella langsung menuju kantor tersebut. Ketika masuk ruangan presidir, Stella kaget melihat Ezra duduk di kursi presidir tersebut.
Ezra bergegas mendekati Stella dan bilang bahwa dia datang kemari untuk mengantar kursi presdir. Stella meminta Ezra keluar ruangan, karena dia pasti akan dimarah presdir jika ketahuan menduduki kursinya. Ezra bilang tidak mengapa. Di sini Ezra juga mengenalkan ayahnya yang berprofesi sebagai supir, dan ibunya sebagai petugas kebersihan. Stella kagum, ternyata semua keluarga Ezra bekerja di grup Sumitra. Awalnya sang ibu tidak paham apa yang dibicarakan Ezra, namun Ezra meminta sang ibu mengikuti alurnya. Mereka kemudian meminta Stella duduk di kursi presdir. Stella ketakutan, dia takut dilihat orang lain. Setelah itu, Stella membuka kotak yang dia bawa, ternyata dalam kotak itu ada foto dirinya sedang bersama laki-laki. Tak lama setelah itu, Rosa datang dan bilang bahwa Stella adalah wanita murahan. Sejak sekolah dia sudah menjadi wanita penghibur. Namun Ezra dan orang tuanya malah tidak percaya dengan apa yang Rosa katakan. Mereka meminta satpam membawa Rosa keluar. Ketika sampai di rumah, Ezra menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya alasan dia mengaku bekerja sebagai satpam kepada Stella. Kedua orang tua Ezra meminta Ezra segera menceritakan identitas aslinya, karena Stella wajib bahagia. Kedua orang tua Ezra sangat berempati dengan kehidupan yang dijalani Rosa Stella selama ini. Ezra setuju, namun dia masih menunggu waktu yang tepat. Ketika melihat Ezra tidur di kamar terpisah dengan Stella, sang ibu punya rencana. Di dalam kamar, Ezra menghubungi Johan untuk menyelidiki kasus istrinya. Tak lama kemudian sang ayah menyemprot kamar Ezra untuk mengusir serangga. Dia meminta Ezra tidur di kamar Stella. Dengan terpaksa Ezra pergi menuju kamar Stella. Ketika berbaring di kasur bersama Stella, Stella minta maaf atas masa lalunya yang kelam. Dia tidak bermaksud untuk menyembunyikan kepada Ezra. Ezra tidak mempermasalahkan itu. Ezra juga ingin mengatakan yang sejujurnya tentang latar belakangnya. Namun ketika hendak cerita, Stella sudah tertidur pulas. Esok hari, Ezra mendapat laporan dari Johan bahwa Stella pada malam itu berada di hotel yang sama dengan Ezra. Kebetulan waktu itu Rosa juga ada di sana. Mengetahui itu, Ezra langsung bertemu dengan Rosa. Sebelum nyampai di rumah Rosa, Rosa memasukkan obat ke dalam minuman Ezra. Di sini Ezra meminta Rosa menceritakan kejadian malam itu di hotel. Ezra bertanya di mana Stella waktu mereka berdua tidur di kamar, karena di rekaman CCTV, terlihat jelas bahwa Rosa datang ke hotel bersama Stella. Tidak lama setelah minum, pandangan Ezra kabur. Rosa langsung mengajaknya masuk ke kamar. Stella mendapat kiriman foto Rosa bersama dengan Ezra di atas tempat tidur. Stella marah, dia langsung pergi ke apartemen Rosa. Namun ketika sampai di sana, Stella malah melihat Rosa sedang tidur berdua dengan petugas kebersihan. Ternyata Ezra hanya pura-pura pingsan. Dia telah menukar minuman yang Rosa suguhkan, karena dia sudah curiga kepada Rosa. Setelah itu, Ezra langsung menemui Stella. Dia ingin menjelaskan apa yang terjadi. Namun Stella sudah tahu bahwa Ezra dijebak Rosa. Malam itu mereka masak berdua penuh dengan bahagia. Esok pagi, Stella mendapat pesan berupa secari kertas dari Ezra. Ezra terpaksa berangkat pagi karena ada urusan penting. Di kertas tersebut, Ezra mengajak Stella makan malam di sebuah restoran. Tak lama kemudian, ponsel Stella berdering, Clara nelpon mengucapkan selamat ulang tahun. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Stella. Namun Ezra sepertinya tidak mengetahuinya. Singkat cerita, ketika datang ke restoran tersebut, ternyata di sana sudah ada Ezra dan kedua orang tuanya yang menyiapkan acara ulang tahun Stella. Tentu saja Stella kaget, dia tidak menyangka Ezra telah menyiapkan ini semua. Kedua mertua dan nenek Ezra memberikan kado istimewa. Stella terharu sampai mengeluarkan air mata saking bahagianya, karena selama ini dia tidak pernah merayakan ulang tahun bersama keluarga tercinta. Melihat perayaan ulang tahun tersebut, Rosa sakit hati. Jadi ketika Stella pergi ke toilet, Rosa menyiram bajunya dengan air. Di sisi lain, orang tua Ezra mendesaknya untuk segera beritahu identitas aslinya malam ini juga, karena semakin lama Ezra berbohong, maka Stella semakin terluka. Di dalam kamar mandi, Rosa mencekik Stella sampai Stella kesulitan bernafas. Karena Stella dirasa cukup lama di kamar mandi, Ezra langsung menyusulnya. Untung saja Ezra datang tepat waktu, jadi dia bisa menyelamatkan Stella. Namun Rosa tidak terima, dia mengambil pot bunga, lalu berusaha memukul Stella tapi Ezra menghalanginya.
sehingga kepala Ezra yang terluka. Ezra marah dan balik mencekik Rosa. Rosa minta tolong, Stella pun menyuruh Ezra berhenti. Setelah itu, Ezra yang pingsan. Ketika Ezra sudah siuman, Stella meminta Ezra tidak mengulangi perbuatannya itu, karena Stella tidak mau kehilangan Ezra. Dia tidak yakin bisa hidup tanpa Ezra. Ezra bertanya, apakah Stella mencintainya? Iya, tentu saja aku mencintaimu, jawab Stella. Aku juga mencintaimu, ungkap Ezra. Malam itu akhirnya mereka berdua melakukan hal yang layaknya suami istri lakukan. Sekarang Rosa putus asa, dia yakin tidak bisa merebut Ezra dari Stella. Namun Stella lah yang harus meninggalkan Ezra. Rosa akan memberitahu identitas asli Ezra, agar Stella merasa dibohongi dan dipermainkan Ezra. Esoknya Rosa langsung mengajak Stella bertemu. Dia menceritakan semuanya kepada Stella. Saat itu juga Ezra nelpon Stella untuk berkata jujur, namun Stella tidak angkat. Awalnya Stella tidak percaya dengan apa yang diceritakan Rosa. Namun Rosa menunjukkan foto presidir grup Sumitra. Dan Rosa menyebutkan nama asisten Ezra. Untuk memastikan itu, Stella nelpon Clara untuk meminta bantuan ngecek nama Johan 3 tahun lalu. Dan benar saja, waktu itu check-in hotel atas nama Johan, dan tanda pengenal adalah Ezra. Di rumah, Ezra membawa seikat bunga dan latihan minta maaf kepada Stella. Waktu itu, Stella datang dengan mata yang bengkak karena habis menangis. Stella marah besar kepada Ezra karena telah membohonginya. Setelah melihat tanda di dekat leher Ezra, sekarang Stella tahu bahwa Ezra adalah pria yang telah menghancurkan hidupnya. Tentu saja Ezra tidak paham. Namun Stella langsung pergi meninggalkan Ezra dan minta cerai. Stella pergi menemui Clara untuk mencurahkan hatinya. Ezra masih tidak paham, mengapa Stella bilang bahwa Ezra telah menghancurkan hidupnya. Tak lama kemudian Johan datang dan membawa berita penting. Dia telah melihat semua rekaman CCTV di hotel tersebut. Malam itu ternyata dalam keadaan mabok, Ezra masuk ke kamar dengan Stella. Esok paginya, Rosa yang masuk kamar menggantikan Stella. Tidak hanya itu, berdasarkan pengakuan petugas hotel, dia diminta menyebarkan foto tak senonoh Stella dan menyebabkan fitnah tentangnya. Sekarang Ezra tahu mengapa Stella bilang bahwa dia telah menghancurkan hidupnya. Ezra bergegas pergi menemui Rosa. Ezra marah besar karena selama ini ternyata Rosa telah menjebaknya sehingga dia dulu terpaksa menikah dengannya. Tidak hanya itu, Rosa adalah orang yang menyebabkan rumor bahwa Stella adalah wanita murahan sehingga reputasinya hancur. Rosa berusaha membantah, namun rekaman CCTV menjadi saksi. Ezra melaporkan Rosa dan ayah tirinya ke polisi untuk diadili, dan ayah tiri Rosa juga dibuat bangkrut. Di tahanan polisi, Rosa diminta membuat video untuk mengakui semua kesalahan yang pernah dia lakukan 3 tahun yang lalu. Rosa menceritakan semua kebohongannya yang membuat reputasi Stella hancur. Dari sini Stella tahu ternyata pelakunya bukan Ezra, melainkan Rosa. Setelah mengetahui itu semua, Ezra dan Stella kembali hidup bersama dengan penuh bahagia. Film pun tamat. Jangan lupa sholat, dan perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.